Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 28 Januari 2022. Bersama-sama kita merayakan peringatan wajib Santo Thomas Aquinas, imam dan pujangga gereja. Thomas lahir pada tahun 1225 dari keluarga bangsawan di Aquino, Italia Selatan. Sejak kecil, Thomas sudah menunjukkan kecerdasannya yang sungguh sangat luar biasa. Di usianya ke-19 tahun, ia memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Dominikan. Namun keluarganya menolak dan menahan Thomas di dalam kastil selama hampir 1 tahun. Thomas melewatkan masa-masa pencobaan malam gelap dialaminya dengan mengajar para saudara-saudara perempuannya dan tetap menjalin komunikasi dengan Ordo Dominikan. Ia berhasil meloloskan diri dan memulai karyanya sebagai seorang imam dan dosen. Thomas Aquinas adalah salah satu filsuf dan teolog besar dalam gereja Katolik. Gereja menghormati Thomas Aquinas sebagai yang kudus dan memandangnya sebagai guru teladan bagi mereka yang belajar untuk menjadi imam. Karya Santo Thomas yang terkenal berjudul Summa Theologiae. Dalam perjalanan menuju kota Roma, kepala Thomas terbentur batang pohon sehingga mengakibatkannya sakit parah dan ia wafat pada 7 Maret tahun 1274. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apakah hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala jenis sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Zaman sekarang ini unik dan penuh dengan kreativitas. Kalau dulu souvenir pengantin biasanya pernak-pernik atau kipas tangan yang disablon nama mempelai. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan souvenir pengantin
berupa benih tanaman dan ada tulisannya, "Let the love grow." Wah, ini inspiratif sekali. Berbagi kebahagiaan sekaligus mengajak orang untuk mencintai lingkungan hidup. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat istimewa. Dikisahkan Tuhan memberikan pengajarannya perihal kerajaan Allah. Dan dikatakan kalau kerajaan Allah itu digambarkan seumpama orang yang menaburkan benih. Dan kerajaan Allah juga diumpamakan seperti biji sesawi. Kedua perumpamaan ini, baik benih ataupun biji sesawi, merupakan sesuatu yang kecil. Namun ketika bertumbuh akan menjadi sesuatu yang berarti dan besar. Maksud perumpamaan ini mengajak kita untuk setia berproses. Kerajaan Allah tidak datang ujuk-ujuk begitu saja. Tidak instan, namun perlu proses. Kesetiaan kita bertumbuh dalam iman, menjadikan kerajaan Allah semakin dihadirkan dalam hidup. Inilah dinamika kehidupan. Kadang kita itu maunya semuanya itu serba instan. Mau sukses semudah membalikan telapak tangan. Mau berhasil hanya dengan menggibas-gibas tangan. Saya kira tidak ada yang seperti itu. Indomie aja yang disebut mie instan perlu proses. Dimasak, disiapkan, diracik bumbunya hingga akhirnya disantap. Demikian juga dengan hidup kita. Butuh proses. Dan setiap proses yang kita jalani adalah penyelenggaraan ilahi atau providensia Dei. Allah senantiasa menyertai dan memberikan pertumbuhan bagi kita. Mirip dengan benih yang jadi souvenir perkawinan yang saya tanam, kini sudah mulai tumbuh sedikit. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini terkadang kita menjadi pribadi-pribadi yang gak sabaran, nggak setia berproses dan berdinamika, namun mengharapkan yang muluk-muluk. Pengalaman pandemi ini buat saya mengajarkan untuk setia pada proses, untuk semakin setia dengan dinamika kehidupan agar semakin bertumbuh, agar semakin beriman. Mari kita manfaatkan waktu berproses ini sebagai kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan. Inilah providensia Dei, inilah penyelenggaraan ilahi. Tuhan senantiasa menyertai kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.